Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkapi maknanya, mujizat dinyatakan. Praise our Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita ada sampai hari ini. Oleh karena itu sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, membawa seluruh hati dan kehidupan kita untuk menyembah Dia. Mari pada hari ini, mari pada pagi hari ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang setiap kita pada pagi hari ini tanpa terkecuali Bapak Ibu, untuk bersama-sama kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus, untuk bersama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan, bersama-sama kita menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Satu minggu ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, gak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sudah menikmati pertolongan Tuhan. Kami sudah menikmati kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jika hari ini kami ada di tempat ini, kami duduk diam dalam bait-Mu Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Membawa korban puji-pujian kami kepada Engkau. Bila Tuhan disenangkan atas setiap puji-pujian kami. Terpujilah namamu, sebab Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Engkau yang termanis Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, besar dan perkasa dan penuh dengan kemuliaan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu. Membawa puji-pujian kami meninggikan namamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan
katakan Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu Tuhan, setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertalut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa pujian, kami membawa syukur kami. Semua lidah dan mengaku Engkau Yesus. Oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Segala lutut tak bertalut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu Tuhan, namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami bawa pujian sebab Engkau yang layak. Kami puji, kami tinggikan. Segenap hati kami menyembah, segenap jiwa kami memuji. Sebab Engkau yang layak atas setiap pujian, sebab Engkau yang layak atas pengagungan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah, kami datang memuji. Haleluya, kami tinggikan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Kami bawa seluruh hati kami menyembah, kami bawa seluruh hidup kami menyembah.
puji-pujian kami pada pagi hari ini kepada Engkau. Kami membawa pengagungan kami kepada Engkau, menaikkan tangan kami. Menaikkan tangan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi, sama-sama katakan Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan layak disembah. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Hati kami siap memuji meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Hati kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kita percaya ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita mau memandang wajah Tuhan. Sama-sama kita mau mencari wajah Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan. Sama-sama memandang Dia. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Kami pandang Engkau, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama lambaikan tangan kita. Ku memuji Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Mari sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Ya
Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Mari sama-sama kita mau memandang hanya kepada Tuhan. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik. Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kami menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, sungguh Engkau menjadi pertolongan. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kami naikkan pujian dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan. Jiwa kami, jiwaku melekat kepadamu. Bapak Ibu tahukah, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Ketika itu Musa sedang ada dalam padang gurun, di dalam persoalan yang begitu sulit. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, Bapak Ibu, dia menulis Mazmur ini, mengatakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Siang hari ini ketika engkau sedang dalam kesulitan, ketika engkau sedang dalam persoalan, mari sama kita mencari wajah Tuhan, amin. Kita memandang Tuhan di tempat kudusnya. Boleh naikkan tangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi. Sungguh Engkau menjadi pertolongan di dalam hidup kami. Pertolongan di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepada. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan, ku memuji Tuhan. Ini puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Beri suara-suara kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Sebab Dia adalah Allah kita yang setia, amin. Mari membawa puji-pujian kita, syukur kita. Mari sama-sama memuji Dia. Haleluya. Kami bawa puji-pujian kami pada siang ini Tuhan. Sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan. Mari sama-sama nyatakan kepada Tuhan, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Boleh kita menjabat tangan kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik kepada kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita sudah menikmati hadirat Tuhan yang begitu peka dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya mengatakan walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, tetapi tangan-Nya yang ajaib tidak akan membiarkan kita goyah untuk selama-lamanya. Amin. Mari datang kepada Tuhan membawa seluruh hati kita. Bela pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di gisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini yang menjadi iman kami, tak akan pernah kami goyah sebab Tuhan Yesus beserta dengan kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Ini pengakuan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
sama-sama bangkit berdiri. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau yang menjadi penolong di dalam setiap hidup kami yang berharap padamu Tuhan. Nolongku walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami percaya Kau beserta kami. Kami percaya kasih-Mu. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar, Engkau ajaib. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita membawa kehidupan kita, jiwa kita, untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita lewat pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Ini hati kami ya Tuhan. Ini jiwa kami. Hanya Engkau Allah yang layak dipuja. Sungguh kami menyembah Engkau. Keagungan, hormat, kemuliaan, kebesaran bagimu Tuhan. Dari jiwa kami, dari hati kami, Engkau Allah yang layak, layak kami sembah. Glory. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh ajaib perbuatanmu, tak terselami hikmat dan perbuatanmu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami agungkan Engkau. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kebaikan-Mu kami ada hari ini. Kami dapat beribadah. Kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami rindu lebih dalam lagi, terus mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara untuk setiap kami. Ajar kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Saya akan menyambung firman Tuhan minggu yang lalu, tetapi dengan judul yang berbeda, yaitu mendekat kepada Allah. Setiap hubungan yang kuat lahir dari sikap kita untuk mendekat kepada Allah.
ada ilustrasi seperti wifi, sama seperti Tuhan menyediakan waktu yang terbaik untuk kita, di mana kita harus terhubung dengan Tuhan. Semakin kita menjauh atau terlalu menjauh dari sinyal rohani kita dengan Tuhan, maka tentunya kita tidak punya kekuatan hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika kita semakin dekat, maka sinyal rohani kita semakin kuat, iman kita juga semakin kuat. Teks kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8a. Di sana dikatakan, kita baca bersama-sama 2-3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi dengan suara yang keras dan kita aminkan ayat ini. 2-3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada satu kerinduan yang besar dari Tuhan dengan satu perkataan mendekatlah. Nah, ini bukan hanya sebuah perintah, tetapi ini adalah sebuah kerinduan daripada Tuhan supaya kita mendekat kepada Allah. Sehingga ketika kita mendekat kepada Allah, terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Nah, pengertian ini bicara begini. Tuhan rindu respon kita kepada Tuhan untuk mendekat kepadanya. Nah, kalau kita membaca ya di dalam Mazmur, ada satu kalimat firman Tuhan berkata begini, Allah yang memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Jadi kalau orang bisa mendekat kepada Allah, itu karena Allah yang memanggil kita. Kenapa Allah memanggil kita? Supaya kita mendekat kepadanya. Supaya kita mengalami Tuhan, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat secara rohani di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah yang ada di dalam diri kita manunggal dengan Dia. Dan ini menjadi satu alasan yang sangat penting. Bagaimana kita sikap kita dalam beribadah, bagaimana sikap kita berdoa, bagaimana sikap kita menyembah Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, punya kedekatan yang kuat dengan Tuhan, itu akan melahirkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, arti mendekat kepada Allah, yang pertama adalah bicara tentang bagaimana kita membangun keintiman atau relasi rohani dengan Tuhan. Keintiman ini berarti sesuatu yang sangat kuat, kekuatan yang sangat kuat, bagaimana kita bukan hanya dekat saja, tetapi di dalam bahasa kita manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Contohnya ketika orang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, maka kata keintiman ini membuat hati kita ini pada waktu kita menyembah Tuhan, kita akan merasakan hal yang berbeda sebelum kita datang ke gereja. Sesuatu yang luar biasa yang tidak kita temukan. Tetapi yang penting adalah motivasi kita datang kepada Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan, hati kita ini penuh dengan ucapan syukur. Hati kita ini penuh dengan pujian. Hati kita ini penuh dengan kerinduan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keintiman dan relasi rohani yang kuat dengan Tuhan menjadi satu kekuatan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang menjadi alasan bagaimana kita memuji menyembah Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mendekat kepada Allah juga bicara tentang ada kegerakan secara aktif dan sukarela dengan ketulusan.
Orang yang tidak punya gerakan secara aktif dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan, tidak mungkin dia akan datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Sebaliknya ketika dia punya kegerakan hati, Roh Kudus yang memimpin hidupnya, sehingga dia datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan secara aktif. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara aktif begini. Contohnya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, setiap lirik-lirik lagu, ya, berapa kali ada lagu-lagu yang kita nyanyikan itu diadopsi atau diambil dari firman Tuhan. Bahkan disampaikan secara bahasa yang lebih mudah didengar oleh jemaat dari pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Nah, ketika kita punya gerakan hati, ya, ada relasi rohani yang luar biasa kepada Tuhan, maka setiap lirik-lirik lagu adalah satu pernyataan iman, bahkan juga perkataan iman yang sungguh kita berkata kalau tadi lirik lagunya kita punya Allah yang setia. Kita juga percaya lewat pujian dan penyembahan dan kita mengaku Engkau Allah yang setia dalam hidupku. Sekalipun saya banyak masalah pergumulan dalam hidupku, saya tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia dalam hidupku. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu gerakan aktif dari hati kita. Gerakan sukarela atau ketulusan kita kepada Tuhan. Ada banyak kali ketika kita menyembah Tuhan, bukan karena ada masalah kemudian kita menangis, tetapi itu lahir dari hati yang tulus. Ada satu gerakan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, ketika kita menyembah Tuhan, sampai menangis begitu ya. Artinya ada nilai-nilai yang sangat penting dari kegerakan itu. Ini bukan bicara tentang soal pertemuan fisik saja, karena kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Ini bicara tentang nilai rohani kita, ya. Kondisi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan hati sepenuh kepada Tuhan untuk mendekat kepadanya, kita bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa mengalami Tuhan secara rohani dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan hadir, Tuhan selalu ada, bertahta di dalam hidup kita. Bahkan setiap pujian yang kita sampaikan menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Kadang-kadang ada penghalang yang membuat kita tidak mendekat kepada Allah. Kalau dalam teks kebenaran firman Tuhan, ada berapa hal. Yang pertama, dosa yang belum dilepaskan, dibereskan. Dan ini tentunya akan menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Satu kedekatan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika dosa itu tidak dibereskan, maka kita tidak bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 59 ayat 2, di sana dikatakan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sesuatu yang tersimpan di dalam hati, pikiran, bahkan yang ada di dalam diri kita yang namanya dosa, itu harus dibereskan. Apapun bentuk dosa itu, kebencian, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya, itu penghalang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama seperti saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan ketika saya ada sakit hati terhadap istri. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan ketika saya mungkin dengan perkataan saya melukai hati istri. Maka apapun yang saya sampaikan di mimbar ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian
hati yang terpecah antara dunia dan Allah. Artinya begini, kita memang hidup di dalam dunia. Tetapi ada konsep-konsep dunia yang berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maka di dalam Yakobus juga bicara tentang apa yang ada di dalam dunia. Kalau kita membaca misalnya di dalam Yakobus 4 ayat 4, di sana dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi dunia ini gambaran orang yang tidak setia lebih fokus kepada sifat-sifat dunia, gaya hidup dunia. Dikatakan di sana, hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, persahabatan dengan dunia. Apa itu persahabatan dengan dunia? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang yang punya pikiran begini, ngapain datang ke gereja? Saya kan bisa beribadah di rumah, begitu ya. Dan ada juga orang bilang begini, oh orang berikan persepuluhan, berikan persembahan, apalagi persepuluhan untuk memperkaya hamba Tuhan. Dan ada kalimat-kalimat yang lain yang sebenarnya di satu sisi ada betulnya, tetapi ada segi yang namanya diikat dengan satu pemikiran dunia, sehingga dalam dirinya tidak mau datang ke gereja, tidak mau mengembalikan persepuluhan dan lain sebagainya. Itu sebuah alasan saja begitu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi hati ini terpecah antara dunia dan Allah. Ada orang ketika dia mungkin tidak didatangi oleh gembala, mungkin gembala lupa ketika dia sedang mengalami masalah. Kemudian waktu gembala datang, dia berkata, sudah berapa bulan ini saya tidak ke gereja, karena saya melihat gembala itu tidak pernah mengunjungi saya. Apalagi ketika saya mengalami situasi yang berat begitu ya. Kemudian dia sakit hati, dalam tanda petik dia sakit hati, dia tidak mau ke gereja. Lebih baik saya membantu orang lain daripada saya datang ke gereja. Memang ada satu situasi, memang mungkin salah gembala. Tetapi dari dirinya jangan sampai berkata bahwa dia tidak akan ke gereja lagi. Lebih baik saya ya menghidupi diri sendiri, walaupun tanpa saya beribadah di gereja, saya juga bisa membantu orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah dibentuk dengan pemikiran dunia, sehingga antara hati kita sesungguhnya dengan Allah itu terpecah dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah hati kita tidak terpecah, tetapi hati kita terfokus kepada Tuhan. Dan kemudian kesombongan juga merupakan, ya kesombongan rohani ini merupakan satu bentuk penghalang bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada orang sombong rohani, oh saya setia ke gereja, saya setia beribadah. Ketika dia berkata begitu, tetapi ada satu pemikiran begini, ada jemaat yang tidak setia. Kemudian dia datang kepada Tuhan, kenapa kamu tidak setia? Harus setia kepada Tuhan, harus memberikan contoh. Memang betul, tetapi maksudnya begini, jangan sampai kita menjadi sombong rohani sehingga kita mengkerdilkan, kita mencaci maki orang yang tidak setia. Orang yang tidak sombong rohani, dia datang kepada Tuhan, pasti dia akan berkata begini, Tuhan mengasihi engkau, apapun yang menjadi masalahmu, engkau tetap harus datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, pasti akan
memberkatimu. Berbeda dengan orang yang sombong rohani, ya, serta merta berkata kepada orang lain, kenapa kamu tidak setia? Itu tidak dihargai Tuhan, itu Tuhan marah begitu ya. Bukan begitu. Tetapi orang yang punya rohani yang mantap, cara bahasanya dia itu akan memotivasi orang lain sehingga dia punya kemauan, punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah atau mendekat kepada Allah, maka kita bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Saya pernah membaca satu buku, dan pada waktu itu saya lagi menyusun skripsi di Surabaya dengan judul Fungsi Musik Gerejawi dalam Liturgi Kristen, Tinjauan Teologis Praktis. Nah, saya membaca buku itu menjadi satu rumusan yang saya pakai untuk memperkaya apa yang saya tulis pada waktu itu. Nah, ada satu berita waktu ada satu keluarga sedang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kemudian ada pencuri masuk di rumahnya. Jadi tujuannya adalah untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah satu keluarga yang sedang memuji menyembah Tuhan. Ketika dia sudah masuk di kamar, di sana ada emas, dia sudah ambil emas itu, kemudian dia mendengar lagu penyembahan yang dinyanyikan oleh keluarga yang sedang berdoa pagi pada waktu itu. Lagunya ini tentang pengorbanan Yesus. Yesus mati tersalib untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ketika dia mendengar penyembahan itu, si pencuri ini kemudian hatinya sadar begitu ya, bahwa dia sudah melakukan hal yang berdosa. Kemudian dia datang kepada keluarga itu dan kemudian dia berbicara, sebetulnya tujuan saya adalah ingin mencuri kepunyaan dari Bapak Ibu. Tetapi ketika saya mendengar firman Tuhan, hati saya tersentuh dan saya bertobat. Dia minta ampun dan didoakan oleh keluarga ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita, ada hal-hal yang perlu diubah dalam hidup kita. Apakah kondisi iman kita? Apakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah pelayanan kita kepada Tuhan? Atau hal-hal yang lain? Hadirat Tuhan mengubah kehidupan kita. Sehingga pelayanan kita lebih lagi semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua potensi, talenta yang kita miliki hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sebuah unsur kita mendekat kepada Tuhan. Mengalami hadirat yang mengubah hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak setia, maka kita tetap setia lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga dikuatkan dalam pencobaan. Kita tahu ada banyak pencobaan, masalah, pergumulan dalam hidup ini, dan kita tidak mampu mengatasinya. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Juga terjadi pemulihan hubungan secara rohani. Mungkin hari-hari ini ya, atau bertahun-tahun lamanya kita datang ke gereja, kita datang beribadah. Hubungan kita mungkin tadinya pertama 10%. Kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, naik
20%, naik lagi 30%, 50%. Dan Tuhan inginkan kita harus 100% di dalam Tuhan. Amin. Ada satu pemulihan hubungan. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya aspek vertikal saja antara kita dengan Allah, aspek ke atas, tetapi juga aspek ke samping juga antara kita dengan sesama, begitu ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan semakin diperkuat secara vertikal ke atas, dan hubungan dengan sesama secara horizontal juga semakin kuat, ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, cara praktis supaya kita mendekat kepada Allah, tentunya yang pertama adalah doa yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Artinya ada satu kedekatan yang luar biasa kita dengan Tuhan. Baik kita berdoa secara pribadi dengan keluarga, bahkan juga berdoa secara komunitas gereja Tuhan. Di gereja kita ada doa pagi, ada doa malam, kita bersama melakukan doa. Dan kemudian hidup dalam pertobatan ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Orang yang memiliki gaya hidup bertobat adalah orang yang menyadari dirinya butuh dikoreksi oleh Tuhan. Apakah pikirannya, apakah perbuatannya, atau perkataannya mungkin membuat teman-teman terdekat, antara suami ketika dia berkata pada istri kasar, demikian juga sebaliknya istri terhadap suami. Di lingkungan pelayanan mungkin cara kita berkata menyinggung orang lain. Dan tentunya ini menjadi satu bagian yang sangat penting yang bicara tentang pertobatan, yang merupakan cara praktis kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertobatan dan kekudusan hidup. Dan kemudian disiplin rohani juga merupakan hal yang luar biasa. Misalnya puasa, ya. Bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana juga kita melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Dan kemudian bersekutu dalam tubuh Kristus. Apa yang kita lakukan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus secara bersama. Bahkan kalau di lingkungan keluarga, antara keluarga, suami, istri, dan anak-anak, ada doa di sana yang kita lakukan. Jadi persekutuan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Bahkan secara kategorial ada dari sekolah minggu, ada youth, ada dewasa muda, ada wanita, dan umum. Tentunya ini menjadi satu hal yang sangat penting, bagaimana kita mendisiplinkan diri secara rohani. Kita hadir di dalam setiap kegiatan yang ada tentunya. Bahkan juga ada kelompok sel ya dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemudian aplikasi praktisnya adalah ada pertanyaan yang sangat penting. Apakah saya merasa dekat dengan Tuhan? Mungkin kita berkata, hari ini saya datang ke gereja, kan Pak Gembala bisa lihat saya dekat dengan Tuhan. Tetapi bukan cuma itu pertanyaannya, tetapi dimulai dari dasar hati dan ketulusan kita. Ada orang yang hadir dalam gereja, tetapi Allah memperhitungkan kondisi hatinya. Ya Tuhan, ini hati saya, ini jiwa saya, ini hidup saya Tuhan. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu dekat dengan Engkau. Saya rindu terus melekat dengan Engkau. Apakah langkah nyata yang akan kita ambil dan kita lakukan sepanjang minggu ini? Kalau hari ini kita bicara tentang mendekat kepada Allah, langkah selanjutnya yang kita ambil, mungkin di tengah-tengah keluarga kita sudah tidak ada doa bersama. Lakukan doa bersama. Itu langkah yang kita ambil. Mungkin berapa bulan ini gereja sudah memberikan program supaya kita doa pagi dan kita doa masing-masing di rumah. Nah, langkah selanjutnya
Yang tadinya kita tidak berdoa pagi, berdoa subuh, karena di rumah kita lakukan doa subuh, ya. Maaf, memang terus terang saya lihat di FB cuman ada berapa orang yang ikut, malah ada orang di luar GPPS, mereka malah tulis sebuah pesan, mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, sementara kita jemaat GPPS, maaf ya, tapi memang ini adalah satu kerinduan, langkah yang harus kita ambil. Bukan saja program-program di bagian kategorial yang kita lakukan, tetapi bicara tentang nilai rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu juga harus semakin kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan juga jangan melupakan Tuhan, jangan tinggi hati, semua berkat didapat dan berasal dari Tuhan. Pesan firman Tuhan untuk kita, bahwa marilah kita mendekat kepada Allah, yaitu membangun keintiman dan relasi rohani dengan Tuhan, bergerak secara aktif dan sukarela dalam kondisi hati sepenuhnya atau total bagi Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan nilai keintiman dan hubungan yang kuat secara rohani, bahkan kita melakukan itu dengan aktif, dengan setia, dengan hati sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Tiada Allah, Tuhan yang seperti Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang perkasa, penuh dengan kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Allah yang terindah dalam hidupku Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Glory, kami Engkau sembah, Rajaku. kami tinggikan namamu. Kemuliaan, hormat, pujian bagimu. Kami bermazmur, kami agungkan namamu. Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Hanya Engkau Allah yang layak, layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Glory, glory, Kiara lama sende, Kiara lama sukare sende. Di dalam hidup kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. Glory bagimu, Engkau sumber glory bagimu. kekuatan kami, satu-satunya pengharapan, Makasih Tuhan, satu-satunya penghiburan, satu-satunya puji namamu. dan Tuhan. Makasih Tuhan, Haleluya. terima kasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara Alvin akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih firman telah sampai kepada
kasih. Ini doa dan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Informasi untuk jemaat Tuhan bahwa Ibu Gembala masih di Surabaya karena dalam beberapa hari ini akan mengikuti majelis daerah, karena dari MP atau majelis pusat mengharapkan harus ada ketua majelis daerah sebagai kontak person yang ada di Provinsi Gorontalo dalam hal untuk melayani di gereja lokal atau membimbing gereja lokal yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya. Terima kasih untuk pelayanan PAW, ya, musik pujian, multimedia, sound system, usher, kolektan, kamerawan, dan juga pelayanan sekolah minggu. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan tentunya diperhitungkan Tuhan menjadi berkat untuk setiap kita. Puji Tuhan. Kegiatan sepekan, doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 subuh. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya masing-masing. Ketika kita berdoa, kita percaya janji Tuhan terbukti di dalam doa-doa kita. Amin. Ibadah dewasa muda hari Selasa 23 September jam 8 malam. Tempatnya akan diumumkan lewat WA Group. Kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu. Bapak Ibu Saudara bisa milih apakah jam 6 pagi, walaupun tidak sampai 1 jam gitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa ikut doa dengan pokok-pokok doa yang akan dibagikan. Juga ada jam 1 siang dan juga jam 1 malam. Komsel 1 diadakan pada hari Rabu 24 September jam 8 malam di rumah Bapak Oldi Kairupan ya. Untuk Komsel 1. Kemudian doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Ibadah doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai selesai di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Biasanya setelah doa puasa ada buka puasa bersama begitu ya. Kemudian untuk perbaikan dan penyediaan, puji Tuhan, ada satu keluarga sudah menyiapkan untuk kita beli LCD yang baru untuk di gedung gereja supaya lebih terang dengan lumen yang lebih jelas ya. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan sumbangan, dan satu keluarga juga memberikan sumbangan apa yang sudah diberi, pasti Tuhan akan berkati dengan berlipat kali ganda. Ibadah Yud hari Minggu, dirubah. Ibadah Yud biasanya kan hari Sabtu, diubah hari Minggu karena ada yang berulang tahun ya. Minggu tanggal 28 September ya. Karena ada acara ulang tahunnya Florence, itu digabung jam 6 sore ya, di rumah saudari Vanessa ya. Nanti anak-anak youth yang ada di dekat bisa sama-sama kita berangkat ke sana ya. Kalau ada perubahan akan diinformasikan selanjutnya. Kemudian ibadah raya biasa dilakukan secara live streaming, direkam, tetapi kemudian akan dibagikan lagi supaya jemaat yang ada di rumah masing-masing, rumahnya jauh, mereka juga bisa beribadah ya. Untuk yang melayani pada hari Minggu tanggal 28 September, untuk Asher keluarga Bapak Ibu Stephen Hantuma, ya, sekali lagi keluarga Bapak Ibu Stephen Hantuma sebagai Asher. Kemudian kolektan adalah Bapak Stephen Hantuma dan Bapak Glenn Weol ya, untuk kolektan ya. Ya, puji Tuhan. Nah, ada acara Youth Rise bekerjasama dengan DM ya, acara
Untuk badminton ya, jam 15 sampai jam 17 atau jam 3 sampai 5 sore. Lokasi Blue Stripe Rina di mana itu, daerah Glen ya? Oh bukan ya. Oh Jalan Andalas ya, Blue Stripe. Ya bagi semua youth dan dewasa muda yang tidak ada kegiatan nanti sore jam 3 sore sampai 5 sore ya. Bisa ikut bergabung, orang olahraga supaya tetap sehat kuat di dalam Tuhan ya. Di nama Tuhan demikian pengumuman. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan nanti. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, Bapak dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami akan memberi korban persembahan, taruh kerelaan ketika kami memberi. Bila setiap persembahan yang kami beri Tuhan boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari sama-sama dengan penuh sukacita Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangan. Mari sama-sama bangkit berdiri kita katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Lambaikan tanganmu, katakan tangannya, amin, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dengan segala berkat-berkat yang melimpah. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kau Allah yang besar, ajakan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaran mulia.
bersorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami percaya hadir dalam ibadah kami, memberkati kehidupan kami, memberkati juga jemaat yang sudah hadir dalam ibadah, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Apapun yang menjadi tugas kami tahu Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, korban syukur. Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan terima janji Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan bersabda, setiap kita yang beribadah dan setia melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mengarahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan doa harapan saya juga jemaat punya kerinduan besar, Tuhan juga pasti akan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, memelihara, menuntun kehidupan kita, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan, diberikan kecerdasan, bahkan masa depan yang indah bagi mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggal aku, Kau selalu
Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk